Salam saudara-saudari. Sementara waktu saya tidak bersama dengan kalian dan saya juga sangat kangen sama kalian, tetapi karena diri merasa lelah dan juga mungkin juga karena harus keluar negeri atau harus membuat episode dalam mengikuti Tuhan, jadi merasa perlu waktu, perlu banyak semangat dan kekuatan. Saya juga merindukan kalian ya untuk menyalakan lampu bagi Roh Kudus, dan ini juga panggilan Tuhan yang sejak dari dulu dari Allah kepada saya, dan kita terus untuk mengikuti renungan pagi. Maka semakin besar terang dari Roh Kudus, dan terlebih lagi memberikan kita melihat akan kebenarannya. Seperti di bait suci kita melihat kandil yang di sini para imam harus siang malam agar menjaga lampu ini tidak padam dan juga harus terus dibersihkan, dan juga salah satunya di bait suci dari mana terang itu datang dari kandil itu. Dan juga ada terang yang sedikit dari mesbah doa, tapi itu bukan api. Tapi itu satu seperti dupa, yaitu dupa yang di hadapan Allah. Waktu kita berdoa, maka asap dari dupa itu naik di hadapan Allah. Lewat dupa ini Allah melihat kita, dan ini bukan terang itu dari kandil. Dari kandil di renungan pagi kita menyalakan lampu bagi Roh Kudus dan juga kita berdoa. Jadi dalam menyalakan lampu dan juga membakar dupa. Dan apa kegunaan dari kandil itu, kandil lampu? Karena setelah kamu menyalakan lampu kandil baru melihat meja roti sajian. Kalau tidak tanpa terang, maka seluruh di ruang kudus itu semuanya gelap gulita. Jadi pada saat kita menyalakan lampu, kita punya petunjuk dan terang. Dan petunjuk dan terang itu sesungguhnya di roti sajian. Roti sajian itu pengajaran dari Yesus Kristus. Kristus adalah firman, sehingga kita mendapatkan makanan rohani dan kita dikenyangkan. Jadi kita harus punya terang dari kandil dan roti sajian, dan imam setiap hari harus menggantikan roti sajian ini. Ada 12 bata roti yang mewakili 12 suku, dan setiap suku masing-masing punya terang Allah, keselamatan Allah, dan kita memerlukan terang Allah. Maka kita semakin mengerti akan firman dan keselamatannya, maka kita baru bisa dikenyangkan. Seperti sejak awal gereja 611 didirikan, kami sudah mulai terhadap renungan pagi. Waktu itu kami belum punya tempat yang banyak. Pada saat itu kami mulai dari rumah kami atau di rumah Jason. Sebelum Jason belum datang, seluruhnya di rumahku. Kemudian kami jumlah orang bertambah banyak, kami mulai menyewa tempat. Bahkan waktu bersama Deborah, Simo kamu masih dalam pelatihan kami di Taiwan, di Taipei. Pada saat itu kesehatan Simo juga sangat buruk, hampir mati sebab pendarahan. Setidaknya saya dengan Deborah dan Simo juga, kami bersama renungan pagi, dan sangat bersyukur sebelum ada gereja 611 kami sudah mulai, dan sampai di hari ini Allah menyertai kita dan terus
membimbing kita. Saya berbagi demikian sebab saya sangat bersyukur dalam 25 tahun Allah lewat renungan pagi terus memberikan terangnya, petunjuknya untuk menuntun kita. Sehingga para saudara-saudari kita bisa dikenyangkan dan mereka merasa, oh gereja kami tidak hanya berhenti sampai di situ. Tidak, sebab terang itu terus selalu ada dan petunjuk Allah terus dinyatakan kepada kita. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah sebab Allah memberikan penglihatan yang demikian. Dan juga di renungan pagi kami menerangkan tentang doa pengajaran, 2 poin yang utama selain puji-pujian, khotbah. Terus kita di situ ada doa pengajaran yang tentang ministry, pelayanan dari Roh Kudus, pekerjaan dari Roh Kudus. Seperti kita di gereja tradisi kita setelah berkhotbah itu sudah selesai. Setelah doa penutup selesai, tidak ada pelayanan dari Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, dan pekerjaan ini dalam zaman Roh Kudus, dalam kami bersama di situ mulai berlatih untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus, pelayanan dalam Roh Kudus. Seperti kita Kristus, waktu dia melayani di bumi ini, setelah dia mengajar sampai di manapun dia berada, dia pun ada doa dan melayani. Agar orang disembuhkan, roh jahat diusir. Sesungguhnya firman Tuhan disampaikan dan terang kandil telah menerang melihat roti sajian dan terang yang firman yang disampaikan dan doa kita, doa mesbah pekerjaan Roh Kudus, dan kita bisa merasakan pekerjaan Roh Kudus. Dan kita di dalam tim, waktu kita di sini mengadakan doa pekerja, saya tidak mau kamu terlebih dahulu membuat persiapan, oh besok saya harus bertugas, kamu malamnya harus telah mempersiapkan dan mengajar ini, kamu membaca Alkitab, kemudian kamu mempersiapkan aku harus mengerjakan ini. Kalau demikian tidak ada urapan Roh Kudus. Tetapi pada saat di sini kamu menerima petunjuk dari Roh Kudus dan kamu memahami terus membawa apa yang kamu terima di mesbah doa, di situ membakar dupa berdoa di situ, maka Roh Kudus bekerja. Jadi kita merasakan apa yang Roh Kudus kerjakan. Ada kalanya saya sini setelah saya membagikan khotbah, kemudian dalam doa pekerjaan berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Pada saat itu saya merasa lemah hati. Kita jangan demikian. Tetapi haruslah kamu melihat apa yang disampaikan pada waktu itu. Jadi kita menurut apa yang disampaikan kita lakukan dan kita cukup berusaha. Tetapi hati dan roh kita harus terbuka. Jangan ada terlebih dahulu persiapan apa yang harus aku kerjakan. Seperti waktu kita doa keliling pun bersama, sampai di sempat itu, waktu kita melihat, oh bukan di sini. Saya ingat waktu kami ke Israel, waktu kami doa keliling, kami mencari mesbah di Betel. Waktu turun mobil masing-masing merasa di situ, tapi saya merasa bukan. Saya merasa bukan di sini. Kemudian saya lihat di sekeliling dan bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menjamah hati saya. Kamu lihat awan yang di atas. Awan di atas bukan satu segumpal. Nah, Roh Kudus memberikan jamahan bagi saya. Awan ini akan membawa aku
sampai ke Misbah Betel. Kemudian saya berdiri dan melihat, kemudian saya berdoa, ya Allah, kiranya Engkau menggerakkan awan ini, tapi jangan setiap gumpal awan, tapi cukup satu gumpal saja. Dan saya berdoa dan sungguh saya melihat segumpal awan itu mulai bergerak. Kemudian berdiri di situ, kemudian saya bersama dengan puluhan orang dalam bis travel penuh, dan saya berkata kepada saya di situ dan bertanya pada Kate dan sopir apakah bisa ke tempat itu, dan sopir berkata bisa, di situ kita coba-coba saja, harus berapa menit tetapi jalannya berbelok-belok. Saya berkata tidak apa-apa, kita pergi ke situ. Waktu kami pergi sampai di situ, sungguh di situ Misbah Betel. Dari tempat itu, di situ tangganya Yakub, tangga surga Yakub. Jadi orang yang berdoa tidak dapat menemukan tempat itu, bahkan mereka di lewat koran atau mereka menuju jalan tempat yang salah. Sungguh Roh Kudus bisa membawa kita, bukan menurut pendapat orang apa yang harus dikerjakan. Aku kerjakan selama 20 tahun. Dalam pengalaman saya merasakan Roh Kudus yang memimpin dan kita terus bertumbuh, dan saya juga berterima saya waktu saya tidak siap, semua sudah berada di sini untuk terus untuk dalam renungan pagi, dan saya percaya yang datang renungan pagi setiap orang akan kehidupan semakin baik, dan kamu bisa melihat bagaimana berjalan dalam petunjuk Allah. Dan kamu waktu staf gereja mengadakan doa pengajar, kamu pun bisa belajar, dan pada waktu kamu suatu hari di tempat lain melayani, kamu pun bisa melayani. Kita kembali di pasal yang ke-6 ini disampaikan oleh Pastor Joshua, 1 Korintus pasal 6. Pasal ke-6 1 Korintus ini mudah. Itu perkara di Korintus dari pasal 1 sampai 6 ini merupakan boleh dikatakan dalam satu bab atau jilid. Kemudian di pasal yang ke-7 baru mulai menjawab permasalahan di Korintus. Seperti di pasal 7 ayat pertama dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tulis kepadaku. Dia menjawab bagi jemaat gereja atau perkara permasalahan mereka yang mereka menulis surat kepada Paulus, dan Paulus menjawab permasalahan mereka. Dan di depan pasal 1 sampai dengan 6 itu pembuka, mengatakan hal-hal yang sangat penting dalam konsep-konsep dan juga melihat perkara dari mereka, dan mereka karena di pasal 1 sampai 6 yang mereka sebut, maka ada perkara di sesudah dari pasal ke-7 dan berikutnya. Paulus di depannya mengatakan dari pasal 1 sampai 6, dan hari ini kita lihat di pasal ke-6. Terlebih di pasal pertama mengatakan mereka memecahkan perpecahan dalam beberapa golongan, dan gereja Korintus dalam menghadapi perpecahan, dan mereka terpengaruh oleh dunia. Seperti di kitab Efesus katakan, mereka terpengaruh dari tradisi penguasa-penguasa dunia, seperti yang mengikuti para kuasa gelap, para kuasa gelap. Paulus punya pengajarannya, Apolos punya pengajarannya sendiri, bahkan Paulus punya pengajaran sendiri. Mereka masing-masing punya permasalahan mereka sendiri, dan Paulus di sini bukan berkata Petrus dan Apolos punya permasalahan sendiri, tetapi yang dimaksud yaitu jemaat Korintus, kalian yang bermasalah. Kalian, Petrus punya poin yang dia sampaikan, Paulus punya poin yang dia katakan,
Paul masing-masing punya panggilannya sendiri. Panggilan bagi Petrus, dia bagi orang-orang Yahudi. Panggilan bagi Paulus, dia di bagian orang-orang non-Yahudi. Apolos, dia di panggilannya dalam budaya Yunani. Dia tidak langsung dari Kristus, tetapi pada waktu Paulus berdoa dan memberkati, dia menerima Roh Kudus dan dia bangkit untuk memberitakan tentang hikmat pengetahuan, menggunakan agar orang-orang keluar dari budaya Kristus untuk masuk dalam Kristus. Bagi Paulus, baginya itu tidak menjadi masalah, dan juga Paulus mengundang dia untuk datang, bukan sendiri yang menghadapi atau berdebat, aku benar, kamu salah, bukan, tetapi harus bersama dalam melayani gereja Korintus. Dan ini bukan permasalahan antar rasul, bukan perkara Apolos, tetapi bagi orang Korintus mendengar pengajaran ini, mereka dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, terlebih lagi hal-hal tentang percabulan dan pikiran yang salah, sehingga membuat gereja Korintus menimbulkan banyak sekali permasalahan. Seperti pasal sebelumnya dikatakan perpecahan golongan, dan bahkan Anda berkata, aku adalah golongan Kristus yang paling lihai. Masing-masing di situ saling berdebat yang paling lihai dan tinggi hati. Jadi mereka kehilangan banyak hal. Pasal ke-6 di sini saya mengatakan satu gereja yang dalam menghadapi bahaya karena terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Terlebih lagi hal-hal tentang percabulan. Tapi kita harus memahami percabulan yang apakah itu dan dari mana datang. Sesungguhnya dari budaya Yunani, bahkan dari gereja seperti dikatakan dalam kitab Kolose, dari pengetahuan dari duniawi, atau mereka seperti malaikat, mereka akan menyembah malaikat dan mempengaruhi sampai sekarang. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Paulus di situ melihat di tempat itu mereka kehilangan rahasia dari gereja yang telah mereka tidak tahu apa rahasia dari gereja dalam Kristus. Jadi di sini Kristus telah mengatakan, yang aku sampaikan tentang Kristus bukan pengajaran yang sangat sulit dipahami, tapi di sini dikatakan sangat terkait dengan pengetahuan dunia, dengan seperti rahasia seperti dalam ajaran Advent, satu rahasia yang disembunyikan, pengetahuan yang disembunyikan. Setiap tahap dari malaikat mempunyai rahasianya tersendiri. Kemudian menurut rahasia ini dan perkataan ini mereka lakukan. Mereka beribadah kepada malaikat dalam tahap-tahap, ya, dengan orang yang setahap. Mereka saling bersekutu, sama artinya kamu bersekutu dengan malaikat itu, kedudukan dan kekuatanmu sampai di tahap itu. Atau ini perkara mereka. Tetapi hal-hal ini juga menyusup dalam gereja. Gereja pada saat orang Korintus mereka percaya Tuhan, mereka tidak bisa lepas dari segalanya ini, sehingga menimbulkan perjinaan bagi mereka dan menimbulkan banyak perkara. Ditambah lagi budaya dari Yunani, ditambah lagi kesombongan dan kemerosotan akhlak manusia yang menjadi permasalahan jadi gereja Korintus. Dan di pasal ke-6 Paulus menyelesaikan perkara ini.
gereja kehilangan kekuatan yang mula-mula. Seperti dikatakan gereja, dia adalah kepala dari atas segalanya. Di kitab Efesus dikatakan gereja berkuasa atas segalanya. Dan juga Paulus mengatakan rahasia dari Kristus, rahasia dari Allah. Sesungguhnya dalam Kristus, di dalam gereja, seperti yang dikatakan di sini, mewarisi kerajaan Allah. Bagaimana mewarisi kerajaan Allah? Rahasianya ada di mana? Rasul Paulus berkata, aku bukan menyampaikan dengan hal-hal yang sulit untuk kamu untuk dipahami, tetapi yang aku sampaikan yaitu Kristus dengan salibnya, yang dalam Kristus dan salib yang untuk membangun jemaat gereja, menjadikan kepala di atas segalanya. Dan ini merupakan satu rahasia, dan bahkan sekarang juga masih banyak yang belum paham. Tapi kita sebagai jemaat gereja 611 kita harus paham. Kita lihat di pasal 6, kita lihat, apakah jika seorang di antara kamu, ya jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar, dan bukankah pada orang-orang kudus? Atau tidakkah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidakkah tahu kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, adakah kamu melihat gereja di atas segalanya, kepala di atas segalanya? Gereja berkuasa atas segalanya. Dia harus berbicara atas dunia, harus berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya, bahkan pada penguasa-penguasa bangsawan di dunia. Di sini terhadap orang lain, terlebih lagi terhadap gerejanya. Mengapa para pemimpin dari gereja kamu tidak angkat bicara? Mengapa gereja Timur Pengarah kamu tidak menghakimi? Mengapa harus di luar mencari menghakimi? Padahal kita suatu yang akan datang, kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat, sebab kita malaikat juga harus melayani kita. Kita harus menghakimi dari dunia. Mengapa kita tidak? Karena hal yang kecil kita sendiri yang menghakimi. Bukan gereja tidak layak untuk menghakimi bagi orang Kristus. Mengapa kamu sebagai jemaat tidak taat dalam otoritas pemimpinmu? Kamu tidak taat pada otoritasmu. Ayat ke-4, sekalipun demikian, jika kamu mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Di sini dimaksud adalah orang-orang yang di luar jemaat. Hal itu kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Di sini antar saudara saling punya permasalahan, tapi gereja tidak berhak untuk mengurus perkara mereka. Dia mencari orang lain untuk menghakimi perkara mereka. Dan Paulus berkata, bukan demikian. Gereja punya otoritas untuk menghakimi, dan juga gereja harus angkat suara di antara timbul permasalahan di antara jemaat. Bukan berarti gereja tidak memiliki otoritas. Jadi jangan cari orang di luar gereja untuk menghakimi perkara kita, sebab gereja di atas, kepala di atas segalanya. Dan juga perkara yang permasalahan di gereja di masa Korintus,
Di masa itu pada saya berkata demikian, mungkin kamu akan bertanya, bagaimana dengan kita? Saudara semua, di antara kita kalau timbul permasalahan, dia bersalah kepadaku atau dia berhutang pada saya, kita bersama bisnis kemudian timbul permasalahan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, antar saudara-saudari. Jangan ada permasalahan atau tentang uang atau pinjam meminjam di antara saudara-saudari. Kalau ada seseorang saya pinjam uang, sekarang dia bangkrut, saya tidak bisa bayar, dan bank harus menyita kembali rumahnya. Jadi apa yang harus berbuat? Saya mencari sawing untuk membantu ketua sel. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu bisa meminjam uang untuk membayar rumah saya, dan saya kemudian memberi pinjaman baginya, kemudian menopang, tapi 1, 2, 3 tahun dia terus dirugikan dan terus membayar untuk dia. Tapi apa yang harus dilakukan? Kalau rumah itu disita, kalau dia tidak menolong dia, rumah itu akan disita perbengkalan. Itu apa yang harus dilakukan? Bukannya kita harus saling menolong? Iya. Tapi perkara ini apa yang harus kita lakukan? Ini merupakan satu ujian bagi kita. Sungguh kita tidak boleh hutang memiutang. Kalau kamu memberi pinjaman bagi dia, kamu menjadi tuannya. Dan di perkara ini saya merasa bagaimana menyelesaikan solusinya. Kalau timbul masalah maka datang kepadaku, aku harus menyelesaikan. Tapi terlebih dahulu kamu sawing dan anggota saya jangan terlebih dahulu pergi ke pengadilan, tetapi haruslah ke gereja terlebih dahulu. Apa yang bisa diselesaikan. Tapi dalam hal-hal yang ilegal, kita perlu menurut hukum-hukum peraturan untuk diselesaikan. Seperti ada orang dia mengenai anak-anak KDA atau perkara ini, kamu harus lapor pada polisi. Kamu harus lapor. Kalau tidak, kita pun punya tanggung jawab. Bukan berkata kita saudara-saudari kamu bisa terima agar dia bisa bertobat, beri kesempatan baginya. Kita seperti guru sekolah, beri kesempatan bagi wali sekolah, sebab mereka pun cukup menyelesaikan. Tapi di sini kita harus melapor, sebab ini hal yang ilegal. Sungguh kita perlu melapor kepada pemerintah atau pada pejabat yang berwenang. Ini bukan hal yang ilegal. Kalau soal keuangan yang bukan ilegal, kita pun harus selesaikan. Tetapi terlebih dahulu di gereja, terlebih dahulu kita jangan meminjam uang. Bahkan dalam sel grup komsel melakukan, kita di situ mengadakan promo atau menjual sesuatu. Ada gereja berbuat demikian, merasa saya di sini mempromokan sekali, saya bisa mendapatkan keuntungan, kemudian memberikan persembahan pada gereja. Ini sesungguhnya itu satu kesalahan yang besar dan akan timbul permasalahan yang besar. Kita janganlah di dalam gereja, dalam komsel kita lakukan hal ini. Tetapi kalau kamu sebagai seorang asuransi, kalau ada
kamu saudara-saudari perlu pertolongan mencarimu, kamu boleh bantu dia. Tetapi janganlah kamu membagi-bagikan kartu namamu dalam komsel atau gereja. Seperti saya katakan, bagaimana kita menyelesaikan solusinya? Cara pikir saya ya, bukan semua orang harus mengikuti saya. Jika seseorang ini dia tidak sanggup lagi membayar rumahnya, kamu ingin menolongnya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, kalau kamu punya uang, kamu ingin menolong dia, ya boleh. Tetapi bukan dihutangi. Tapi saya merasa ini sebagai menanam modal. Salah satu menanam modal dan juga menolong dia. Kamu memberi dia uang setelah atas persetujuan sesama. Dia punya uang untuk membayar rumahnya, tetapi rumahnya itu dalam berapa persen itu sesungguhnya milikmu. Kamu harus demikian menolong dia. Pada saat dia bisa membayar lunas kepadamu, maka dia bisa seluruhnya rumah itu miliki. Jadi di sini bukan pinjam meminjam. Tapi ini cara pinggir saya, ini dari hikmat orang Yahudi. Mereka pun memberi saran melakukan demikian. Ini saya memberikan salah satu contoh. Tapi prinsip kita jangan pinjamkan uang. Dan di sini mengatakan hal yang kecil dalam gereja. Mereka pun mencari orang, walaupun perkara kecil, mereka mencari orang luar untuk menghakimi. Bagi Paulus ini tidak benar. Gereja seharusnya yang bertindak untuk melakukan penghakiman. Dan waktu kita melakukan ayat ini, kita juga harus menyesuaikan dengan peraturan atau hukum-hukum negara. Apakah perlu kita melapor kepada pemerintah? Kalau perlu, kita perlu melapor kepada pihak berwenang. Kita jangan menyembunyikan, dan juga kita harus melakukan hak penghakiman. Itu di ayat ke-7 kita mulai. Adakah saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ayat 1 dengan 7 mengatakan tuduhan terhadap saling perselisih. 7 sampai dengan 8 menyatakan di antara saudara-saudari mereka tidak saling mengasihi. Mereka tidak mau dirugikan. Mereka tidak sedia untuk dirugikan. Bukan hanya demikian, bukan hanya tidak mau dirugikan, bahkan dia menindas, menganiaya orang lain. Menindas saudara-saudara yang sedikit kasih pun tidak ada, bahkan menyakiti saudara-saudara mereka. Jadi mereka punya perkara yang demikian di ayat 6 perkara 8, dan juga di sini dikatakan ayat ke-9, atau tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Di sini yaitu mendapat bagian dari Allah, yaitu pewaris kerajaan Allah. Kamu demikian sesat, seperti ayat ke-6, kamu saling untuk gereja juga tidak mengambil otoritasmu untuk menyelesaikan perkara dia. Di luar kamu tidak mengatakan kasih, kamu menindas orang lain, dan juga tidak bersedia untuk dirugikan oleh orang lain. Sedikit kasih pun tidak ada, dan orang-orang demikian kamu adalah sesat. Kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Kalau kamu mendapat bagian dalam kerajaan Allah, seharusnya mengapa melakukan kalau kamu mendapatkan bagian dari kerajaan aja, mengapa kamu tidak mendapatkan, tidak saling mengasihi? Kamu kalau mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah, kamu adalah imam yang harus ikut bertanggung jawab, bangkit untuk bersama menanggung. Antar saudara tidak mau menanggung, kamu melakukan yang tidak adil, kamu tidak akan mendapat kerajaan Allah. Di sini janganlah sesat. Ya, janganlah sesat. Kamu jangan berjalan sembarangan, jangan berjalan pada jalan dunia atau jalan dalam percabulan, jangan berjalan seperti orang cabul, penyembah berhala, orang berzina. Baik, di sini orang cabul yaitu pelacuran, mengatakan para pelacuran di kuil, baik percabulan, baik pelacuran, melacur. Di sini berzina, menyembah berhala dengan percabulan itu sama. Sebab mereka menyembah berhala juga, mereka bersekutu dengan roh-roh gelap, dengan mereka mengadakan dengan para pelacur, mengadakan untuk bersekutu dengan malaikat-malaikat tertentu. Ini adalah hal perzinaan. Ini juga satu yang pencuri dan juga keserakahan, orang yang kikir, pemabuk, pefitnah. Ini hal-hal akan hawa nafsu dan juga hal penyembahan berhala, perkara dari duniawi, hal-hal tentang percabulan. Segala hal ini tidak dapat, orang-orang yang melakukan hal-hal ini, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dia bukan pewaris dalam kerajaan Allah. Dan di sini kita telah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita adalah imam, kita harus juga punya bertanggung jawab. Kalau kamu tidak mau ikut bertanggung jawab, maka kamu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kamu imam tapi kami masih tetap bersatu dengan orang-orang yang bercabul, berzina, melakukan hal segalanya, mengapa kamu di situ menjadi orang pemburi? Mengapa kamu berzina dengan para pelacur di kuil? Mengapa kamu lewat hal ini kamu bersekutu dengan berhala? Hal ini timbul masalah. Ini adalah orang-orang yang serakah. Mengapa kamu serakah terhadap kuasa duniawi ini? Mengapa kamu harus serakah untuk memuaskan dirimu menjadi seorang pemabuk, untuk menindas orang, merampas? Ini bukan bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang demikian tidak dapat mendapatkan bagian dari alam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Dulu kamu demikian, tapi sekarang kamu telah dikuduskan, telah disucikan, kamu telah dibenarkan. Mengapa kamu harus terus melakukan hal itu? Jangan lakukan itu. Dan Paulus mengatakan hal ini, kamu adalah kerajaan Allah, jangan lakukan hal itu. Tetapi di sini orang-orang Korintus melawan, ayat 12 sampai dengan 13, pelawan mereka terhadap pelawan mereka. Jawaban Paulus kita lihat, kita tidak begitu jelas. Ayat 12-13, segala hal halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala suatu hal bagimu, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuhku bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dan dalam pemahaman kita, ada sebagian adalah alasan orang jemaat Korintus, dan di bagian berikutnya
yaitu tanggapan Rasul Paulus kepada mereka seperti ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Ini ada alasan bagi orang Korintus. Kami percaya Yesus, kami telah gagal, kami telah dibenarkan, kami juga telah disucikan. Tubuh punya kerusakan tubuh, tapi roh kami telah diselamatkan oleh Kristus. Roh dan tubuh itu terpisah. Mereka percaya roh, jiwa, dan tubuh. Roh telah diselamatkan, maka tubuh akan rusak. Bahkan tubuh kalau rusak, tubuh terlebih dahulu rusak, baru roh baru bisa keluar. Mereka terpengaruh oleh kepercayaan demikian. Maka dikatakan segala hal halal bagiku, Kristus telah menyelamatkanku, maka aku memiliki kebebasan. Tetapi jawab Paulus, tetapi bukan semuanya berguna. Segala hal bagi kamu lakukan, hal ini semuanya belum tentu berguna baginya. Tapi bagi gereja Korintus semuanya berguna tetapi bagi Paulus, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Ya, memang aku punya kebebasan, tetapi aku jangan dibatasi oleh hal-hal suatu apapun. Mengapa semua itu harus diperhambakan oleh hal itu? Ini perkara dari orang Korintus, makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Makanan menjadi kenyang dan tubuh juga akan binasa, dan masing-masing juga akan binasa. Ini apa hubungannya? Apa yang saya makan? Saya makan daging persembahan berhala, saya makan di kuil, itu bukanlah satu permasalahan. Di dalam kuil saya di situ berzina dengan para melacur di sana, itu pun hal yang tidak menjadikan masalah, kan? Sebab tubuh yang akan binasa. Bukankah saya percaya Yesus, saya selamat? Bukankah saya sudah dimerdekakan? Apakah saya tidak punya kebebasan untuk mengadukan untuk melacur di bait, di kuil? Paulus berkata, tetapi bukan semua berkedua. Tetapi yang ketiga, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Baik untuk perut, semuanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Iya, tubuh kita bisa binasa, tetapi kita ada kebangkitan. Kita hidup bukan untuk makanan, dan tubuh kita bukan untuk percabulan. Kristus menyelamatkan tubuh kita bukan untuk percabulan, tetapi untuk Tuhan, dan keselamatan Tuhan juga untuk tubuh kita. Keselamatan dari Kristus termasuk juga keselamatan bagi tubuh, bukan hanya keselamatan bagi roh dan jiwa kita, tetapi juga ini ayat ke-14, Allah yang membangkitkan tubuh. Tetapi Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kita akan dibangkitkan kembali. Bahkan 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tidak boleh sama sekali. Sungguh kita percaya Tuhan, kita punya kebebasan, apapun boleh. Kristus telah menyelamatkan tubuhmu, kita telah bersatu dengan Kristus. Apakah kita telah bersatu dengan Kristus, kita bersatu dengan percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidakkah kamu tahu bahwa siapa kita mengikat diri kita dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Dan juga tetapi siapa mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mengapa kita
kita telah menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul kalau orang-orang yang tidak orang yang bebal tidak benar, mereka tidak bisa mendapatkan bagian dari kalam Allah. Baik itu laki-laki dan perempuan, janganlah kita mengikat diri kita dengan percabulan. Tidak boleh. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan oleh manusia di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Dan tubuh kita juga telah berdosa pada roh kepada. Atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah yang diam di dalam kamu? Tuhan telah menyelamatkan dia dan diam di dalam kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita, dan juga dirimu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kita adalah milik Allah dan tempat diam Allah. Jangan bersekutu dengan berhala atau mengadakan percabulan dengan berhala. Orang-orang yang demikian tidak dapat mewarisi kerajaan ini Allah. Ini permasalahan dari gereja Korintus. Bahkan di pasal berikutnya dikatakan, yang sebelumnya mengatakan mereka bersetubuh dengan istri ayahnya dan merasa mereka bebas apapun mereka lakukan, dan sebagian orang akan bersekutu dengan berhala. Kalau mereka mengadakan dengan malaikat berhala, mereka menjadikan golongan malaikat itu, bahkan mereka telah bersetubuh dengan mereka tidak berhala itu, mereka tidak pulang di rumah, mereka tidak mau untuk bersetubuh dengan suami atau istri, sebab mereka merasa dirinya telah menjadi malaikat, bahkan tingkatku lebih tinggi darimu, dan ini timbul banyak perkara-perkara. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Sungguh kita harus lepas dari budaya dunia ini, tradisi dari dunia. Ada istilah dunia, ini permasalahan dari Korintus, yaitu di masa sekarang ada permasalahan dari kita yang harus kita hindari, yaitu pikiran duniawi dan hawa nafsu. Ini bisa sesungguhnya karena perkara nafsu diri sendiri, bahkan perkara mereka luas sampai percabulan. Dan juga bagi kita juga kita harus atasi tentang diri kita soal keserakahan atau ketamakan kita. Kita jangan menghindar dari apa yang kita percaya. Kalau kita memerlukan, kita minta pertolongan dari otoritas pemimpin dari gereja kita. Tentu kita harus juga mengutamakan juga tentang hukum-hukum dari pemerintah yang legal. Kalau gereja bisa selesai, kita harus selesaikan. Dan kita sebagai pemimpin gereja atau otoritas gereja, kita juga harus menolong untuk menyelesaikan, mencari solusi, sebab kita jangan menghindar, sebab kita kepala di atas segalanya. Kita bersama menjadi raja dengan Kristus. Roh kita bersama dengan Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian dan diangkat oleh Allah yang kita duduk bersama dengan Kristus menjadi raja. Demikianlah jiwa roh kita harus demikian. Tetapi waktu kita masih di bumi, kita masih tetap punya roh yang demikian, agar di dalam roh kita berjalan sebagai identitas kita sebagai imam. Dan juga yang seperti dikatakan oleh kitab Efesus, sebelum Allah atau sebelum keselamatan telah disiapkan bagi kita jalan yang telah disiapkan Allah bagi kita, yaitu jalan yang benar. Pekerjaan Allah yang telah disiapkan.
Allah telah mempersiapkan kita untuk menjadi raja dan mempersiapkan kita untuk mendapatkan warisan dari segalanya, dan Allah telah memberikan kita kekuatan dan kuasa sehingga kita bisa menanggung atas segalanya. Segala hal yang kita doakan Allah akan menggenapi. Allah begitu baik. Kita harus berjalan di tengah-tengahnya. Jadi kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan di dalamnya kita bekerja, yaitu kebenaran yang telah disiapkan Allah bersama dengan Tuhan menjadi raja. Identitas ini yang tindakan yang harus kita lakukan dan telah disiapkan Allah. Kita mengikuti dan kita berjalan di dalamnya, itu sudah cukup. Jadi kita bisa menerima bagian dalam kerajaan Allah. Kita pewaris kerajaan Allah. Kamu adalah pewaris kerajaan Allah, dan kamu sebagai pewaris kerajaan Allah haruslah kamu mempunyai kehidupan dalam kerajaan Allah dan juga tindakan dan prinsip-prinsip kerajaan Allah, sebab Allah telah menyiapkan bagimu. Tidak perlu kamu sendiri kamu berpikir atau dengan usahamu dengan sendiri, sebab Allah telah mempersiapkan jalan bagimu. Sungguh yang baik, seperti hari ini telah mempersiapkan banyak uang bagi kita. Kamu cukup pakai. Papa banyak uang, Allah banyak uang. Tuhan berimu kuasa, berimu kekuatan, beri kita hikmat, tetapi kita harus menerima. Amin. Sangat-sangat percaya ada Allah dimanapun saya berada. Allah yang menuntun, baik di Hong Kong, baik di Amerika, dimanapun saya berada, Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati. Kita cukup di sini. Tuhan Yesus memberkati.